Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Wandi Barboy Silaban. Baik Bang Barboy, dengan peningkatan kualitas terutama penerapan kurikulum merdeka tadi Bang, apa yang diinginkan dari kurikulum itu Bang? Ya, visi pendidikan Indonesia tadi itu ya Mbak ya, mewujudkan Indonesia yang maju, menunjukkan sistem pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Nah, hal itu tercermin melalui profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi itulah yang diwujudkan ya Mbak ya, dari visi pendidikan Indonesia itu seperti itu. Berarti ada perbedaan penerapan maupun dari pengimplikasian di sekolah gitu Bang tentang penerapan kurikulum merdeka ini ya Bang dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu. Mungkin di sini siswa lebih aktif gitu dengan guru atau dua arah seperti itu ya? Iya betul, betul sekali. Jadi memang benar sekali siswa dua arah. Siswa kali ini menjadi subjeknya, menjadi subjek bahwa jadi di sini ada peran yang lebih ya. Kalau mungkin dulu kalau kita masa kurikulum saya dulu ya, waktu masih sekolah dulu, itu kan kayaknya kita itu hanya mendengarkan, mencatat. Iya, betul. CBSA ya, catat buku sampai habis. Ya, seperti itu. Nah, ini sekarang ada interaksi ya antara si siswa langsung menjadi subjeknya, apakah dia bertanya, dia kritis, itu justru yang diharapkan ya dari profil pelajar Pancasila ini. Jadi memang kurikulum merdeka ini sekali lagi menekankan bagaimana mengasah kemampuan soft skill ya, kemampuan dasar ya, kemampuan dasar yang berdasarkan kejiwaan ya, berdasarkan kejiwaan. Karena itu juga membentuk karakter ya. Pentingnya membentuk karakter juga ada di kurikulum berbasis kemerdekaan. Jadi dia tidak kaku ya, ya kurikulum merdeka ini. Jadi dia tidak kaku, dia fleksibel, dia bisa menerima segala macam perbedaan gitu ya, segala macam ilmu maupun pelajaran itu bisa didapatkan gitu ya, karena kita tahu sendiri bagaimana kecanggihan teknologi itu juga turut mempengaruhi ya bagaimana wawasan para pelajar kita saat ini seperti itu. Kalau penerapannya sendiri Bang untuk kurikulum merdeka ini sejauh ini di Lampung maupun di Bandar Lampung sudah seperti apa Bang? Iya, saya kira ini baru mau mulai Mbak ya. Ya saya kira beberapa sekolah sudah mulai menerapkan perlahan-lahan, tapi kan itu memang masih betul sekali masih banyak hal yang perlu diuji cobakan. Banyak sekolah yang belum terlalu memahami kondisi sejatinya kurikulum merdeka itu kurikulum yang seperti apa gitu. Itu masih banyak ya, karena itu perlu ada pendampingan kepada pihak sekolah, in-house training mengenai kurikulum ini gitu ya, dari Dinas Pendidikan Lampung ataupun Dinas Pendidikan yang kabupaten kota. Jadi memang masih banyak PR gitu Mbak ya, untuk mewujudkan kurikulum merdeka yang benar-benar diharapkan sesuai dengan visi misi pendidikan Indonesia itu. Artinya kurikulum ini juga tidak serta-merta bisa langsung diterapkan gitu ya Bang ya. Dikembalikan lagi ke sekolah, kesiapan sekolahnya juga seperti itu mungkin ya Bang. Betul sekali. Jadi memang itu tadi ya, itu hal yang tidak mudah. Seperti Mbak Nur tadi bilang, beberapa kali kita mengganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, semacam itu. Jadi memang ya ini saat ini kurikulum merdeka yang kita aplikasikan. Jadi memang ya itu dia, ada kendala tersendiri tentu saja karena selalu berbeda-beda penerapan kurikulum ini di tiap masa menteri yang menjabat, menteri pendidikan yang menjabat, itu sih seperti itu. Kalau kendalanya sendiri Bang mungkin atau tantangan sendiri dari penerapan kurikulum merdeka ini seperti apa Bang? Iya, tentu saja itu tadi Mbak, yang paling pasti itu kan tidak serentak semuanya sekolah mampu menerapkan kurikulum merdeka ini, karena kan ya itu tadi sudah pernah kurikulum sebelumnya sudah ada kurikulum sebelumnya, kurikulum berbasis kompetensi juga sebelumnya, tapi ini kali ini kurikulum merdeka ini tentu saja kurikulum baru yang harus terus disosialisasikan terus, benar sekali. Jadi kurikulum ini memang ya
ya sudah pasti tantangannya adalah menerapkannya ke seluruh Indonesia ya, karena ya itu kita ketahui bahwa selalu ada kebijakan ganti menteri, ganti kurikulum ini ya memang jadi persoalan tersendiri bagaimanapun, itu tidak bisa ditutup-tutupi memang. Jadi ya saya kira hal itu sih Mbak, jadi memang ya kita memang harus apa ya, jangan harapannya sih ya setiap menteri itu jangan berganti kurikulum gitu ya, itu sih ya harapan yang paling nyata, itu harapan kita ya sebagai misalnya orang tua yang punya anak-anak sekolah gitu. Jadi jangan ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum seperti itu, nanti ganti lagi kurikulumnya. Terutama tenaga pendidiknya yang akan dibingungkan dan muridnya tentunya ya Bang ya, betul. Hal semacam itu terus berulang ya dalam sistem pendidikan kita. Nah, jadi memang itu harapannya sih ya perlahan-lahan inilah menata lah, mungkin ada penguatan di sektor karakter seperti itu tanpa harus mengganti kurikulum gitu. Seperti itu sih barangkali untuk kedepannya seperti itu sih. Dimatangkan kurikulum sebelumnya atau disempurnakan begitu ya betul, Bang Boy. kalau memang ini jangan gonta-ganti kurikulum terus seperti itu. Nah kembali lagi dengan penerapan kurikulum mereka tadi Bang, kalau outputnya atau mungkin yang ingin dihasilkan dari kurikulum yang berkualitas tadi seperti apa Bang untuk siswanya Bang? Ya, siswanya tadi itu ya, bahwa dia harapannya profil pelajar Pancasila, bahwa dia ini kan kita tahu ya, kita bagaimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam ya, dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi memang profil pelajar Pancasila itu harus menjadi penekanan ya, bahwa kita itu walaupun berbeda-beda tetap saling menghargai, tetap saling satu tujuan, makanya itu penting Pancasila yang menjadi dasar pijakannya. Jadi itu sih profil Pancasila yang berakhlak, tadi berketuhanan yang Maha Esa, bergotong royong, ada nilai gotong royongnya, semua itu mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi memang profil pelajar Indonesia yang diharapkan itu seperti itu sih harapannya Mbak. Oke, baik Bang Boy, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.